Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik, sebelum kita belajar, kita awali dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu absen terlebih dahulu. Alfira, Audina, Aulia Fadila, Ayla Azura, Dila Fadila, Dina. Oke, masuk semua ya, alhamdulillah. Walaupun kita jam terakhir, tapi kita harus tetap semangat. Masih semangat semuanya? Masih. Oke, untuk tes semangatnya ya, kita akan tepuk semangat. Oke, belum sabar. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, anak-anak ya, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mereview ulang materi sebelumnya. Masih ingat materi apa yang kemarin dibahas? Oke, ciri-ciri makhluk hidup. Berarti makhluk hidup yang ibaratnya pasti memiliki ciri-cirinya. Masih ingat gak ciri-cirinya apa aja? Berkembang biak, bernapas, bertumbuh dan berkembang. Ada lagi nggak? Peka terhadap rangsangan. Yang lain? Mengeluarkan zat sisa. Beradaptasi, ya. Kemudian mengeluarkan zat sisa di udara. Terus juga semua atau benda itu tidak semua dikatakan sebagai makhluk hidup. Pasti ada yang tidak. Contohnya apa? Contohnya mobil dan motor. Walaupun dia memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti kayak bergerak, kemudian diisi bensin, mengeluarkan makan, mengeluarkan zat sisa atau asapnya, tapi kenapa dia tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena dia tidak memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada motor maupun mobil. Walaupun sebuah benda itu memiliki beberapa ciri makhluk hidup, tapi tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup, ya, karena dia tidak memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup. Maka gitu ya, nanti kita akan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bentuk sebelumnya. Ya, dengan kesepakatan kelas kalian harus berkontribusi aktif, berperan aktif, bekerja sama dalam kelompoknya, tidak boleh ada yang secara individual, dan menyampaikan pendapatnya dengan cara toleransi dan santun. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, udah sampai tujuan, maka nanti kita akan, kalian tadi istirahat makan gak sih? Makan ya. Kalau makan, untuk apa makan itu? Ya, membutuhkan energi untuk apa? Beraktivitas. Apakah semua makhluk hidup di luar sana juga butuh energi? Butuh. Dengan cara apa dia butuh energinya? Gimana cara makannya? Iya, memakan hewan lain atau konsumen yang lain. Apakah makhluk hidup di luar sana bisa hidup sendirian? Tidak bisa, pasti akan hidupnya saling ketergantungan dengan makhluk hidup yang lain. Maka nanti akan membentuk sebuah proses yang namanya rantai makanan. Maka rantai makanan kalau sudah ibu jelaskan yang tadi, apa itu rantai makanan? Iya, makan dan dimakan. Nah, dalam rantai makanan ada proses makan dimakan. Apa sih perannya di dalam situ? Produsen, konsumen, sama pengurai atau dekomposer.
Oke, setelah itu nanti kita akan melihat ya. Karena kalian tadi sudah Ibu tanyakan. Oke, Ibu akan tampilkan video ya. Nah, kelihatan? Oke, kita dimulai dari awal lagi. Alam ini terdiri dari biotik dan abiotik yang saling menjaga keseimbangan lingkungan. Itu juga alam dan manusia. Alam butuh manusia untuk dijaga dan dilestarikan. Manusia juga membutuhkan sumber daya alam. Namun terkadang alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia dapat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia, atau sebaliknya, manusia yang menjadi sahabat alam bisa menjadi ancaman bagi alam. Wah, tambah rumit ya. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Yuk simak episode berikut ini. Kok seperti sinetron ya episode? Pokoknya simak deh. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Pada video kali ini kita akan mencoba membahas sedikit permasalahan sederhana sahabat. Area-area persawahan aja yang dekat deh, coba kita amati. Karena itu merupakan ekosistem yang dekat dengan kita. Ekosistem sawah merupakan salah satu ekosistem buatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Tumbuh-tumbuhan yang dikembangkan pada ekosistem sawah umumnya adalah produk-produk pertanian seperti padi. Namun pada kenyataannya tidak hanya padi saja yang sebagai sumber makanan pokok bagi manusia, tapi juga bagi makhluk hidup lain. Akibatnya terjadi aliran energi dan materi dari padi ke beberapa makhluk hidup lain, yang menyebabkan di sini adalah menurunnya jumlah sumber makanan pokok manusia. Salah satu contohnya makhluk hidup pemakan padi pada ekosistem sawah adalah serangga. Nah, di sini banyaknya serangga yang mencari makanan di ekosistem sawah mengundang kehadiran katak sebagai pemangsa serangga. Akibatnya, para petani juga harus berhadapan dengan katak yang banyak berada di sawah. Hal itu tentu akan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat. Oleh karena itu, petani melakukan banyak upaya untuk mengatasi permasalahan berikut. Pada video ini kita akan coba diskusikan permasalahan dan coba menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Yang pertama, apa yang akan terjadi pada populasi padi dan katak jika para petani melakukan pemberantasan serangga? Apa yang terjadi sahabat apabila petani itu melakukan pemberantasan serangga? Bagaimana yang terjadi pada padi dan katak? Tentunya populasi padi akan meningkat karena pemangsanya berkurang, sedangkan populasi katak akan berkurang karena jumlah makanannya juga berkurang. Ini saling berpengaruh ya sahabat. Coba kasus yang kedua. Apa yang akan terjadi jika produsen pada ekosistem sawah tersebut habis karena suatu masalah alam, misalnya banjir ya? Coba bagaimana sahabat? Tentunya populasi padi ini akan habis, maka akan terjadi gangguan ekosistem karena padi merupakan produsen yang menjadi sumber utama aliran materi pada ekosistem sawah. Selain itu, hasilnya juga petani, mereka akan mengalami gagal panen. Jadi semuanya memiliki keterkaitan masing-masing. Yang ketiga, bagaimana mungkin organisme yang berbeda-beda bisa menjadi satu kesatuan di tempat yang sama, misalnya di sawah. Di sana ada padi, serangga, katak, ular, elang. Bagaimana sahabat? Berdasarkan apa yang terjadi pada ekosistem sawah, organisme-organisme yang berbeda tersebut memiliki saling ketergantungan, yaitu makan dan dimakan, sehingga mereka akan menyusun ekosistem sawah. Di sana ada rantai makanan, di sana akan membentuk jaring makanan, sehingga memang organisme yang berbeda ini akan membentuk satu keseimbangan pada ekosistem sawah. Masih ada satu pertanyaan lagi di sahabat. Apabila pada ekosistem sawah tersebut tidak ada ular, iya ya, tapi apa efeknya coba? Tidak ada ular, tidak menakutkan. Coba,
Apa yang terjadi dengan populasi katak di sawah tersebut? Dengan tidak adanya ular, tentu populasi katak akan meningkat di sini. Nah, populasi katak akan meningkat. Selanjutnya, apa yang terjadi pada populasi elang? Karena ular itu tidak ada, sehingga elang juga akan berkurang karena jumlah makanannya berkurang. Dan di sini dampaknya sederhana namun saling terkait. Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan pada aktivitas pertanian yang dilakukan oleh para petani pada ekosistem sawah tersebut? Tentunya dengan tidak ada ular di sini itu membawa dampak positif bagi petani, yaitu mengurangi serangga pemakan padi karena jumlah kataknya kan semakin banyak nih, jadi serangganya akan berkurang. Tetapi juga memberikan dampak negatif karena katak paling banyak yang dapat mengganggu aktivitas lahan pertanian. Jadi memang harus ada yang namanya konsumen lanjutannya, sehingga terjadi hubungan predasi di situ ya, jadi jaring-jaring makanan. Sahabat, jadi sebenarnya di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain, bahkan juga bergantung pada alam, yaitu komponen abiotik. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan interaksi sesama makhluk hidup, dan kebutuhan organisme yang masih bergantung dengan alam menyebabkan adanya eksplorasi. Di sini penting peran kita bersama bagaimana menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga keseimbangan. Berikut adalah ulasan interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Semoga menambah pemahaman ibu sahabat semua, dan bagi sahabat yang membutuhkan resu dapat menonton di kolom deskripsi ya. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Klik, jangan lupa like dan share, dan jangan lupa juga subscribe channel Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Oke ya, sudah melihat tadi tayangan yang sudah Ibu tampilkan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita close dulu sebentar. Tadi video apa yang kalian lihat? Ekosistem sawah. Terus apa lagi yang ada di ekosistem sawah? Ada rantai makanan. Terus ada apa lagi? Ternyata di dalam ekosistem sawah ada rantai makanan, terus ada apa lagi di sana? Ada saling ketergantungan antara konsumen atau antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Terus, apa yang akan terjadi yang tadi di video tadi yang Ibu tayangkan jika ada makhluk hidup yang tidak saling memakan? Atau tidak saling memakan sama sekali, dia hidupnya ya masing-masing. Apa yang akan terjadi? Pasti akan terganggu dan tidak stabil ya, karena mereka juga harus saling ketergantungan. Kemudian yang tadi kan di dalam video tadi ya ada padi ya, kemudian dimakan oleh serangga. Serangga dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Dan ular ini yang terakhir dimakan oleh elang. Nah, di dalam video tadi ya, ini adalah merupakan makhluk-makhluk hidup yang berada pada sawah yang saling ketergantungan sehingga membentuk sebuah rantai makanan. Jika ternyata ularnya atau kataknya kataknya ini mengalami penurunan populasi atau kataknya ini tidak ada di sawah, maka apa yang akan terjadi pada sebuah rantai makanan? Serangganya semakin banyak. Ekosistem ya. Kalau lihat dari gambar di sini, ada apa aja di sini ekosistemnya? Ada kura-kura, ada rusa ya. Lihat, apakah ada interaksi di dalamnya? Ada ya. Adanya interaksi antara makhluk hidup dengan yang tak hidup. Mana yang tak hidup? Pohon tak hidup. Air, tanah, batu, udara, itu adalah masuk ke dalam komponen abiotik ya.
Maka interaksi di dalam ini antara makhluk hidup dengan yang tak hidup, ya, maka akan disebut dengan ekosistem atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan yang tak hidup. Sama seperti kita juga, kita pasti akan ketergantungan dengan yang tak hidup. Contohnya apa? Udara. Apakah kalian bisa hidup tanpa udara? Tidak bisa. Maka kita akan berinteraksi terus-menerus sampai akhir hayat dengan komponen abiotik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas penjelasan Ibu? Oke, kalau sudah jelas ya, kalian sudah Ibu bagi kelompok ya minggu kemarin. Maka waktunya kita berdiskusi. Akan Ibu bagikan LKPD-nya masing-masing ya. Sebelum dibagikan, Ibu akan jelaskan gimana cara pengisiannya. Di sini ada hari ya, ini hari Rabu, tanggal 2 Oktober ya 2024. Kelompoknya kalian tulis nama-namanya, kelas 10. Terus ini ada wacana. Ada wacananya, ada 2 wacana. Ini tentang keong emas, dan ini adalah tentang ulat bulu. Masing-masing kelompok harus mendiskusikan ya, baca dulu beritanya, kemudian nanti kalian diskusikan dengan teman-temannya dari nomor 1, nomor 2, 3 sampai buat kesimpulan. Dan nomor 3 ini kalian buat rantai makanan ya. Kalau di sini ada padi, berarti ada siapa lagi? Berarti musuh dari konsumen satu siapa? Selanjutnya seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Udah nggak apa-apa. Sudah ketemu permasalahannya? Tikus makan keong. Biasanya keong itu dimakan sama itik atau bebek gitu. Biasanya keong-keong itu sebagai pemakan, sebagai pakan makannya bebek. Musuh alami keong. Berarti kalau dibuat rantai makanan dari mana tuh? Padi, keong. Iya, padi. Tapi kan ini yang permasalahan di sini tuh keong sama padi doang. Kalau yang ini mah Iya, ini mah nggak usah. Tapi yang permasalahannya keong sama padi doang. Berarti padi dimakan keong, keong dimakan itik. Kalau nggak bebek, bebek dimakan. Siapa yang makan bebek? Hah, elang langsung. Siapa yang makan bebek? Bebek goreng dong itu. Ular, betul. Ntar bebek dimakan ular makan elang. Nanti elang yang kalau sudah mati sebagai konsumen puncak dimakan oleh bakteri atau jamur besar atau jamur gitu. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah semua kita akan mulai presentasi ya. Yang akan dimulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama. Silakan berdiri di depan. Kelompok lain memberikan tanggapan dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wacana tentang hama keong emas yang menyerang tanaman padi di Kabupaten Lebak. Di sini ada 4 pertanyaan yang akan kami jawab. Perkenalkan dulu namanya. Iya. Yang pertama di sini ada saya Damila Hidayat. Saya Alsia Zulaika Dini. Saya Fiatseni Putri. Saya Sindia Aulia. Saya Sri Naulia. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama tuh, berdasarkan wacana 1 mengenai permasalahan ekosistem sawah, identifikasi permasalahan yang muncul dalam wacana
Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin Yang bertanya? mau bertanya silakan berdiri, kemudian angkat tangan, berdiri, sebutkan nama dan kelompok. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, nama saya Siti Nurhaliza. Saya mau nanya, mengapa serangan hama yang itu sulit dikendalikan meskipun petani sudah melakukan pembuatan pestisida? Oke. Oke, terima kasih Dila. Ini langsung dijawab aja kan Bu? Boleh langsung? Baiklah, ini menjawab pertanyaan dari Dila. Tadi pertanyaannya kan kenapa keong emas tuh sulit dikendalikan meskipun sudah dilakukan penyemprotan pestisida? Jawabannya karena hujan yang turun di daerah tersebut tuh turunnya tuh terus meningkat, jadi menyebabkan genangan air di sawah, terus udaranya juga semakin lembab. Jadi habitat tersebut tuh jadi habitat favoritnya bagi keong emas, makanya keong emas tuh sulit dikendalikan meskipun para petani sudah menyemprotkan pestisida. Baiklah, cukup sekian presentasi hasil diskusi dari kami. Ya, kalau lebihnya mohon maaf apabila sudah tergoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kita ke abis dari keong emas ya. Kita ke ulat bulu nih. Kelompok 2. Silakan kelompok 2, ulat bulu. Ulat bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang permasalahan ulat bulu di Dusun Sumber Wetan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya Aulia Fadila Rifdina. Saya Mila Watani. Saya Febrianti. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan rencana 2 mengenai permasalahan ekosistem kebun, identifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam wacana tersebut. Di sini ada yang ingin bertanya. Silakan berdiri, sebutkan nama dan kelompok. Saya Bina Andradi dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi penyebab populasi ulat bulu bertambah banyak di Dusun Sumber Wetan? Oke, silakan dijawab Terima kasih penyebabnya. Albina atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu mengapa ulat bulu berkembang biak sangat banyak di desa tersebut ya? Karena terdapat kebun yang tidak terurus yang menjadi sarang ulat bulu dan kebun tersebut mengelilingi rumah warga. Oke, gimana jawabannya auditnya? Puas dengan jawaban kelompok 2? Oke. Ada lagi yang mau bertanya kelompok lain? Atau menanggapi? Tidak ada. Oke, kita kasih tepuk salutnya untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keong emas ya. Kenapa kok bisa ada wabah keong emas? Ya pasti karena ada faktor cuaca ya, insektisida ya. Apa yang harus dikasih? Contohnya bisa dikasih minyak neem ya dari minyak nabati, atau juga dikasih namanya larutan cuka atau larutan yang kasih cabai ya, disemprot-semprot itu biar hilang. Apalagi juga harus dicari sarang ulat bulunya. Kalau kamu cuma ngambil ulat bulu disapu-sapu tapi sarangnya tidak diberantas, itu juga sama aja, akan terus menerus berkembang biak seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke ya, sekarang kita akan melakukan evaluasi ya, akan Ibu kasih link soal dari Quizzes ya. Ibu akan share di grup. Siapkan handphonenya masing-masing ya, Ibu cari dulu nih. Ibu akan share linknya.
di grup kelas ya. Masih ada waktu nih, kita ice breaking deh ya. Ice breakingnya nggak tepuk-tepuk lagi ya. Ada clue-nya. Oke, dengarkan baik-baik clue-nya. Kalau kalian pernah dengar ice breaking ini, 7 hari 7 benda. Oke ya, kalau sudah dengar di skip dulu. 7 hari 7 benda. Itu clue-nya ya. Clue-nya apa? 7 hari 7 benda. Oke, 7 hari 7 benda. Hari Senin ibu beli sapu. Hari Rabu ibu beli rambutan. Kalau hari Minggu ibu beli apa? Betul, ibu beli meja. Rizka, gimana hari ini? Apa yang mau kamu pesannya? Pembelajaran hari ini gimana, Rizka? Seru doang. Apa yang seru? Apa yang kamu dapat dari materi hari ini? Apa yang kamu dapat? Dapat apa? Ya, ilmu. Ilmu apa yang kamu dapat? Susah nggak? Ada yang belum kamu ketahui ya sekarang? Udah semua? Ya, kamu sudah mengetahui semua lingkungan hidup ini? Udah semua? Oke, baik. Oke, ibu tanya lagi nih sama Zada. Oke, apa kesimpulan kamu hari ini, Zada? Materi apa yang kamu dapat? Tentang ekosistem, rantai makanan, terus juga ciri-ciri makhluk hidup. Sudah. Kalau Padila? Ini Padila mana nih? Padila ini dulu deh. Apa yang kamu ketahui? Kesannya? Apa yang kamu dapat? Jadi kita mengetahui gitu, saling dan tergantungan kayak manusia juga, kayak harus ada orang lain gitu saling melengkapi, kayak hewan juga. Kalau misalnya rantai makanannya satu aja, satu populasi nggak ada, nanti yang lain berantakan. Oke, baik. Kalau Fadila? Lebih tahu ekosistem ketersediaan makanan dari produsen sampai konsumen puncak. Oke ya. Jadi hari ini ya kesimpulannya kita dapat mengetahui bahwa semua makhluk hidup itu pasti akan saling ketergantungan dengan makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Jika ada yang satunya menurun, pasti akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidakstabilan dalam sebuah ekosistem. Atau juga ada yang meningkat salah satunya, pasti juga terjadi ketidakseimbangan. Maka akan mempunyai sebuah dampak negatif untuk manusia maupun untuk makhluk hidup yang lain. Contohnya yang mana tadi ya? Tadi kayak contohnya yang kalian telusuri ya dalam penyelesaian kayak keong emas. Kalau keong emasnya meningkat, maka padinya pasti akan rusak. Lalu nggak ada musuh alaminya, kemudian nggak ada lagi musuh yang selanjutnya seperti itu. Akan terjadi ketidakseimbangan dan dampak negatifnya untuk apa? Berarti dampak negatifnya adalah petani akan merugi seperti itu. Oke, baik ya, karena kita juga sudah mau jam 12:30, sudah waktunya juga sudah mau sholat ya. Dan juga minggu depan ya kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan ya, di mana ada pencemaran udara, tanah dan air itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, ada yang mau bertanya lagi nggak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan dipimpin doa ketua kelasnya. Get ready. Ready.